السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwati fillah, jamaah Majlis Ta'lim Ar-Rawdah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini Allah takdirkan kita bisa kembali untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah, sekaligus juga bertalabul ilmi. Semoga langkah-langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang salih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk istiqamah di atas ketaatan sampai nanti Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Ulama mengatakan, bahkan tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam kondisi muslim. Apa makna jangan mati kecuali dalam kondisi muslim? Kata beliau, ada kaidah umum dan kaidah ini masyhur. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Ulama mendefinisikan orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, dan orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan model kematiannya. Jadi orang mati sesuai dengan kebiasaan, keaktivitas keseharian kita. Ada orang mati dalam kondisi dia berzina, karena pekerjaan setiap harinya adalah dia berzina. Ada orang yang mati dalam kondisi di penjara, koruptor. Kenapa? Karena dia mungkin mulai sejak masih sekolah mungkin sudah belajar untuk korupsi. Mulai korupsi, nyontek jawaban teman, berangkat pagi kalau ada PR. Itu kerjanya siapa itu? Nah, sekolah. Kalau ada PR itu menyebut isuk budal itu. Kenapa? Nyontek sebelum masuk. Kok tahu Ustaz? Pengalaman. Apalagi kalau sudah kena pelajaran umum. Saya dulu memang paling nggak senang pelajaran umum. Pelajaran matematika. Matematika apa itu? Ustaz, ya Allah, pusing jadi. Makanya kalau sudah kayak begitu, daripada mau ngerjain nggak pede, perangkatnya rotok lagi. Akhirnya endingnya kayak gini, kayak sematematika. Tapi alhamdulillah, walaupun nggak bisa matematika, itu ujian dari 40 orang satu kelas yang lulus. Dulu kan ujian apa itu? Iya, ujian nasional ya, UN dulu. UN sekarang ganti apa nggak tahu saya bisa. Dulu UN, ujian akhir nasional, itu kan sama semua jawabannya. Kati nyontek juga satu kelas pada gak iso nih, Bu. Benar. Ya sudah, pasrah saja. Hanya satu kalimat yang saya baca. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian apa? Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tamam bil khair. Itu pokoknya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Memudahkan aja. Benar. 40 orang satu kelas itu, yang lulus hanya 6 orang. Salah satunya nih, 6-6-nya yang tidak bisa matematika. Solusi gimana? Saya hanya ngecek. Kalau soalnya min itu jawabannya pasti plus. Itu aja yang saya ini. Itu aja sudah.
Kalau bahasa Inggris kan di pondok memang diajari, jadi biasa. Yang sulit hanya itu toh, matematika. Makanya di 40 yang lulus hanya 6 orang, 34 itu enggak lulus di matematika. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris lulus semua. Itu aja enggak lulus. Ya kenapa? Salah jurusan. Jadi kayak gambarnya memang begitu. Kebiasaan kita itu kadang mulai dari kecil, dan itu memang sudah ditanamkan. Kayak sekarang, contoh, mohon maaf ya, sekarang tuh tidak boleh ada anak yang nilainya di bawah 8. Tidak boleh. Terus gimana? Ya pokoknya harus diangkat. Makanya anak sekarang itu belajarnya santar, nggak seperti zaman dulu, nggak ngoyo. Kenapa? Karena yang harus bekerja siapa? Gurunya. Sejak kurikulum merdeka. Jadi anak itu nggak boleh ada yang nilainya kecil. Di sini kan sudah mulai ditanamkan kayak begitu. Maka bisa jadi nanti ketika sudah besar dia akan sulit lepas dari itu. Makanya ketika mau kerja harus lewat orang dalam. Kebiasaan-kebiasaan ini kalau ditanamkan tidak sempat bertaubat, maka nanti akan mati juga dalam kondisi yang seperti itu. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'ali, dan orang nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur menuju padang mahsyar sesuai dengan model kematiannya. Makanya nanti ada orang bangkit dengan darah masih mengucur, masih mengalir darahnya, tapi darah itu sudah mengeluarkan aroma kasturi, dan darah itu adalah darahnya para syuhada. Orang mati syahid itu nanti dia akan bangkit seperti ke orang masih mati, masih perang itu. Syuhada itu mengalir darahnya tapi sudah mengeluarkan aroma kasturi. Nanti ada orang bangkit. Makanya ketika Rasulullah, hadis sahih, ketika ada seorang sahabat yang sedang menunaikan ibadah haji, kemudian berangkat, sudah mengenakan pakaian ihram, sudah miqat, di tengah perjalanan terjatuh dari kudanya kemudian meninggal. Rasulullah berpesan, makamkan dia dengan pakaian ihramnya dan biarkan bagian lengan sama kepala tidak ditutup. Artinya nggak usah pakai kain kafan yang menutupi, tapi biarkan begini nih terbuka, karena dia sedang memakai pakaian ihram. Kenapa? Karena nanti dia akan bangkit dengan pakaian itu, dengan modelnya. Dan nanti ada yang bangkit, wajahnya Allah rubah menjadi bersinar seperti rembulan. Itu siapa? Calon umat Nabi Muhammad yang akan menempati urutan pertama dalam masuk surga. Ada yang nanti wajahnya seperti terang bulan, gandeng sama martabak. Sudah rotok gosong, dikasih meses lagi, Bu. Jadi apa? Jadi gosong wajahnya, ada seperti itu. Nanti ada yang wajahnya Allah serupakan seperti himar. Fisiknya manusia, hanya wajah saja dirubah menjadi himar, keledai. Itu orang yang kalau sholat berjamaah sering mendahului gerakan imam. Ini hadisnya sahih. Jadi orang yang mendahului gerakan imam sholatnya itu berubah wajahnya seperti himar. Makanya kita belajar dari sekarang, poin-poin untuk mengantarkan kepada husnul khatimah itu mulai ditoto. Mulai kapan? Umur 40 mulai ditata. Kita pengen mati seperti apa? Itu ditata sejak umur 40. Maka nanti kalau jenengan sudah umur 40 mulai noto ininya. Oh, udah lewat. Jadi mulai toto. Kenapa kok umur 40? Karena panggilan umur itu, malaikat maut itu memanggil orang itu pertama kali itu di angka 40. Di dalam kitab At-Tadhkirah itu dijabarkan, ya ibna arba'in, wahai orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, itu seruan. Makanya umur 40 itu sudah diseru pertama oleh malaikat maut. Apa seruan beliau? Sekarang saatnya untuk mencari bekal akhirat mumpung fisikmu masih sehat. Maksudnya umur 40 itu kan sehat, ayo persiapan meraih kehidupan akhirat. Itu kalau sudah umur 40. Umur 50 beda lagi panggilannya. Ya ibna khamsin, wahai orang yang sudah umur 50. Apa seruannya? Sudah dekat saatnya untuk panen. Kan umur 40 nanem apa? Amal soleh.
50 itu mulai nih Bu. Mulai apa? Berbuah, sudah dekat untuk panen. Artinya panen itu maksudnya orang yang sudah umur 50 itu sudah semakin dekat menghadapi kematian, dan kematian itu saatnya untuk memanen apa yang sudah kita tanam. Makanya di dalam surah Ali Imran 185, coba jaringan buka. Jaringan hafal ayat ini. Cuma separuh hafalnya. Coba Ali Imran 185. Sudah? Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kan hafal hanya sampai situ toh. Itu masalahnya. Padahal intinya di selanjutnya itu. Kullu nafsin Ali Imran 185. Surah yang ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan namanya sebuah kematian. Lanjut, ini puncaknya. Kenapa harus mati? Kenapa bagi orang yang beriman, yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga, kenapa kok mati dulu? Kok nggak diangkat saja langsung ke surga? Ibaratnya mungkin apa? Surga kan sudah ada. Hanya tinggal comot siapa kira-kira amalnya yang sudah layak untuk masuk ke surga, angkat, masukkan. Tidak usah lewat kematian. Enggak, tapi Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena kami, kata Allah, lewat proses kematian kami akan menyempurnakan semua balasan kalian yang telah dilakukan di dunia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu dimulai dari kematian. Karena ini kematian itu sudah masuki kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Makanya Utsman bin Affan, sahabat Nabi, itu ketika beliau melewati kubur itu menangis. Nangis, bukan nangis ngail air mata, enggak, nangis kayak nangisnya seperti nangisnya bayi. Ditanya oleh sahabat, ya Utsman, tudzakirul jannata wan nar fala tabki. Utsman, engkau ingat ada surga, engkau ingat ada neraka, fala tabki, kenapa engkau enggak menangis dari keduanya? Wa tabki min hadza, kenapa kok menangis gara-gara kubur? Toh antara kubur sama surga sama neraka kan lebih dahsyat apa? Lebih dahsyat surga atau neraka kan? Kenapa kok menangis dari perkara yang sederhana? Apa kata beliau? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Albani. Apa hadisnya? Innal qabra, kata beliau, aku teringat hadis Nabi. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah pintu utama untuk menghadapi kehidupan akhirat. Makanya di situ ayatnya apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari itu kami, kata Allah, akan sempurnakan apanya? Balasan dari apa yang telah kita lakukan di dunia pada hari kiamat. Dimulai dari mana? Kubur. Innal qabra, sesungguhnya kubur itu apa? Awwalu manazilil akhirah, merupakan awal dari kehidupan akhirat. Dan tolok ukurnya orang itu surga atau neraka dilihat ketika di kubur ini. Apa kata Rasulullah lanjutan hadisnya? Faman naja, maka barang siapa, kata Nabi, yang naja, dia sukses ketika berada di dalam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan selanjutnya lebih mudah daripada apa yang dirasakan di dalam kubur. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan kubur, perjalanan nanti di padang mahsyar, mulai dari syafaat, kemudian apa? Mulai dari yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Habis hari kebangkitan, yaumul mahsyar, perkumpulan. Setelah kumpul di padang mahsyar dikasih syafaat. Setelah dikasih syafaat kemudian diisab. Setelah diisab kemudian diberikan catatan amal. Setelah dikasih catatan amal baru kemudian nanti di mizan, ditimbang. Setelah ditimbang baru kemudian dikasih satu lagi namanya haud, telaga. Setelah telaga baru perjalanan terakhir itu yang menentukan sirat antara surga sama neraka.
Kalau lewat sirat selesai, itu sudah nggak ada lagi rintangan, hanya tinggal nunggu kunci surga itu cocok nang pintu zengdi. Lawang mana yang cocok aku buka dengan kunci yang aku bawa. Karena pintu surga itu ada 8 dan setiap kita itu pasti kuncinya beda-beda. Ada yang dominan di sholatnya, maka nanti lewat babus sholat. Ada yang dominan di sedekahnya, nanti babus sedekah. Ada yang dominan di jihadnya. Ada orang yang sholatnya standar, ibadahnya standar, tapi jihadnya yang syahidnya mati syahid. Ini masuk nanti babul jihad. Ada pintu-pintu orang yang kuat di puasanya, namanya babur rayyan. Tapi kalau gak selamat di sirat ini, jatuhnya tuh pasti ke neraka. Dan untuk sampai dari jatuh sirat ke neraka paling bawah itu butuh 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Jadi orang jatuh dari sirat itu untuk sampai ke dasar neraka itu 70 tahun. 70 tahun berarti ya ini bukan jalan ya, ini jatuh. Benda jatuh itu kan lebih cepat itu. Itulah gambarannya. Kenapa kok dalam? Karena nanti penghuni neraka ya'dhubu ahlun nari finnar. Allah jadikan besar penduduk neraka di dalam neraka hatta baina syahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'atu mi'ati am. Dari telinga kanan ke pundak itu butuh 100 tahun perjalanan. Saking gede nih Bu. Orang dari gini tok itu 100 tahun perjalanan. Insyaallah lah. Itu gambaran Ibu. Maka orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kita tanam mulai umur 40, mulai geser orientasi kehidupan kita kepada orientasi kehidupan akhirat insyaallah. Jadi hanya perbaiki niat, perbaiki tujuan. Kalau umur 40 masih kemudian mencari, nyesel aku nikah denganmu mas. Ya kalau umur 45 masih pengen cerai, ini sudah apa? Orientasinya sudah beda, perbaiki. Aku nyesel. Enggak ada yang sempurna. Barangkali ketika istri mengatakan, ya Allah kenapa aku menerima lamaranmu dulu. Padahal sebelumnya aku dilamar sama Mas Bambang. Sekarang Mas Bambang sudah jadi Sudah jadi contoh mungkin minimal lah, sudah jadi camat. Coba aku jadi istrinya Mas Bambang, sekarang aku posisinya jadi Bu Camat. Jadi istrinya Mas Joko. Rumah kamar, kasur, sumur, motor. Nah, barangkali memang di situ Allah pengen menjadikan surgamu lewat itu. Makanya kalau saya lihat orang umur 50 masih pengen cerai, bukan nggak boleh cerai. Hanya apa yang dicari gitu. Ini kebahagiaan Ustadz. Kecuali kalau mohon maaf punya suami yang masih tetap tidak mengajak istrinya ke surga. Ini perlu ditukar tambah. Ya, kalau umur 40 tahun ke atas, suami masih mohon maaf tidak mengajak istri untuk taat pada Allah, itu baru ditukar tambah itu, Bu. Ceraikan kalau kayak begitu. Kenapa? Daripada sisa ke belakang semakin jauh dari Allah. Tapi inilah motivasi awal, karena memang hari ini kajian kita indah. Saya biasanya hari Senin ke-4, sekarang geser hari Kamis ke-5. Jadi 3 bulan sekali kita ketemu, insya Allah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sore kan gak ada ibu-ibu. Sore itu hanya untuk keluarga. Jadi sore itu banyak ibu-ibu sekitar sama pembagian ini. Ya. Jadi saya pekannya ke-5 saja, dan ke-5 itu insya Allah setiap 3 bulan sekali. Gak apa-apa, santai aja Bu. Yang penting tetap ada kajian, tetap semotivasi, tetap berlanjut. Baik, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Abidin. Terakhir kita sampai di bab faktor yang menjadikan hati itu rusak. Masih ingat sudah 2 yang kita bahas. Hati orang pada aslinya Allah berfirman Inni khalaqtu haula khunafa.
Fahtallathumut syaitan. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia itu semuanya lurus. Jadi Allah menciptakan manusia itu semua awalnya apa? Lurus, anteng, hatinya bersih, semuanya pasti menuhankan Allah, masih mentauhidkan, disebut dengan fitrah. Fahtalathumush syaitan. Baru kemudian syaitan yang menjadikan mereka apa? Tersesat. Maka syaitan yang menjadikan hati orang itu rusak. Dan sudah kita bahas, hati itu porosnya. Hati itu kalau bahasa kita ini apa? Kalau badan ibaratnya, itu apa namanya? Pemompa darahnya. Jantungnya lah itu. Atau mungkin serangan jantung. Orang kalau sudah serangan jantung kan apa? Mati kan. Jadi ibaratnya tubuh itu, hati itu ibaratnya apa? Jantungnya yang memompa kehidupan kepada seluruh tubuh. Sama dengan hati bagi manusia untuk urusan ukhrawi, ruhiyah. Hati ini yang menjadi tolok ukurnya. Maka ibaratnya hati kita itu seperti rumah. Maka pasti pengen banyak yang masuk ke dalam rumah itu. Kadang kucing masuk, ya kan? Kemudian apa? Tikus masuk, cecak masuk. Apalagi yang biasanya? Semut masuk. Kecoa masuk. Jadi ibaratnya benar. Ibaratnya rumah kita ya itu, Bu. Pasti pengen banyak dan semua yang masuk itu bukan perkara yang kita senangi kan? Tikus. Jangan senang kalau rumahnya banyak tikus. Wah kan keimangan tikus mangmu kan enggak kan? Semua orang rumah pasti apa? Mengusir. Terus apa lagi? Kucing yang mungkin jadengan bukan kucing ini ya. Kucing orang yang kadang hanya mohon maaf masuk nyuri, bahkan mungkin apa buang kotoran di rumah kita, itu kan kita merasa nggak nyaman. Maka sama dengan hati kita. Hati itu pasti akan diserang dari berbagai macam unsur penyerangan. Makanya kemudian rumah biar aman dari apa? Biar aman mungkin dari tikus. Dikasih apa? Kasih jendela. Nah, kemudian jendela sih kurang rapat, ngarepi sih kayak apa? Pagar. Habis itu pagarnya masih dikasih jaring, celah antara apa namanya itu? Antara satu besi dengan besi itu kan dikasih apa? Jaring kadang biar apa? Biar kucing, biar tikus kan nggak masuk itu kan? Yang masuk hanya tinggal apa? Yang kecil-kecil. Ya semut masuk, cecak masuk. Kecoa itu masuk. Kenapa? Wangil kucing cilik-cilik, Bu. Ibaratnya kayak hati kita, Pak. Ya senang dipuji orang. Iya. Leti apa namanya? Dirasani orang juga yo mangkel. Ya itu yang kecil-kecil, Bu. Yang masuk ini. Tapi kecil kalau dibiarkan makanya disiapkan apa? Semprotan. Semprot. Dia apa? Balik keluar. Nanti ketika semprotannya baunya sudah hilang apa? Balik lagi. Sama dengan tubuh, sama dengan hati. Hati itu apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya kemudian kita bentengi hati dengan apa? Sudah dikasih jendela ditutup, sudah pintu sudah dikunci, kemudian gerbang sudah demi apa? Menjaga. Makanya kemudian setiap ada apa? Perkara diajak syirik, hati diajak berbuat syirik kepada Allah, ditolak, sudah aman. Tapi kan tetap ini hati itu butuh apa? Benteng. Makanya benteng dengan apa? Salat itu benteng. Kemudian tilawatil Quran itu benteng. Terus apa lagi? Zikir itu benteng. Makanya sebisa mungkin 7 zikir ini jangan pernah tinggalkan setiap hari. 7 zikir. Dan ini hadisnya sahih, fadilahnya banyak. 7 zikir jangan pernah ditinggalkan. Zikir yang pertama itu salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu zikir pertama jangan ditinggalkan. Terutama kalau bisa habis salat subuh sama habis salat asar. Apa kata Rasulullah? Nabi mengatakan begini, man shalla alayya hina yusbihu ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di waktu pagi sebanyak 10 kali, wa hina yumsi ashra, dan di waktu sore juga 10 kali, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Makanya kan ada zikir pagi, zikir sore. Itu di terakhir itu pasti apa? Allahumma salli ala
nabiyyina Muhammadin. Disuruh baca berapa kali itu? 10. Sore 10. Itu zikir yang harian. Yang kedua zikir harian apa? Yang setiap kali jenengan mau keluar rumah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kan aktivitas keseharian, keluar jenengan baca la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan dari Allah. Kemudian biasa juga baca apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, bi rahmatika astaghith. Itu diulang-ulang. Ada semua di zikir. Makanya ini kan zikir 7 zikir harian, bukan mingguan, bukan tahunan. Kalau nggak sempat baca zikir, kan nggak semua orang sempat. Saya kalau sudah kajian subuh itu nggak sempat Ibu, karena memang kajian subuh sampai syuruk. Tapi tetap yang 7 ini tetap dijaga. Kemudian apa lagi? Itu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat dibaca apa? Zikirnya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu zikirnya siapa? Nabi Yunus. Zikir itu dibaca, maka Allah akan berikan solusi dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Jangan punya utang baca itu pun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah utang jenengan enggak akan lunas. Nah iya. Kata Pak Ustaz, utang bacaan itu ya jenengan enggak lunas lah bacaan itu. Kemudian apa lagi? Baca ini apa namanya? Zikir yang menumbuhkan pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir-zikir yang harus dibaca. Baik. Keenam, ketujuh, sisanya minggu depan. 3 bulan lagi. Baik, kita masuk materi. Sudah kita bahas rusaknya hati ada berapa? Ada 4 rusaknya hati. Sudah kita bahas 2. Hati orang itu akan menjadi rusak. Itu apa? Karena 4 faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama yang sudah kita bahas apa? Pertama, tulul amal. Panjang angan-angan. Jangan terlalu panjang punya angan-angan, terutama angan-angan di sini terkait dengan apa? Kehidupan dunia. Angan-angan itu harapan yang sulit untuk diraih, itu namanya angan-angan. Tapi kalau cita-cita boleh. Kayak jenengan, nak, nanti kamu insya Allah besar jadi hafid Quran. Itu kan cita-cita. Maka ada actionnya. Action itu apa? Mulai dimasukkan ke TPQ. Kemudian nanti TPQ dicarikan apa? Sekolah tahfidz. Itu kan ada action. Sedangkan kalau panjang angan-angan itu apa? Angan-angannya panjang tapi nggak ada. Ini hayalan toh. Ada kalimat begini apa? Semben kalau aku wis haji. Sudah daftar? Belum. Ya nggak akan berangkat. Maksudnya apa? Nggak akan berangkat itu ya kan nunggu panggilan. Terus gimana mau dipanggil kalau nama tidak ada? Kecuali kalau begini, ya Allah, saya ingin menunaikan ibadah haji, Allah. Caranya ya Allah aku pasrahkan kepadamu. Terserah ya Allah. Kalau ini kan harapan, maka cita-cita bisa. Tapi kalau kenapa? Duit sudah ada, daftar enggak? Kenapa enggak berangkat haji? Belum dapat panggilan. Enggak dipanggil, enggak daftar. Baik, kemudian yang kedua yang sudah kita bahas apa? Hasad. Ini tingkatan hasad itu ada 3. Pertama, hasad sebatas apa? Iri kepada orang. Ini dalam artian hasad dalam hal apa? Dunia. Kalau hasad dalam hal akhirat boleh. Contoh kayak gini, Bu. Ya Allah, orang itu ya Allah, apa sedekahnya kok banyak ya. Saya lihat kadang kalau lihat Ustaz Adi pengajian itu. Ya Allah, wahina. Hafal berapa juz? 30, lanjutkan. Pengen lihat Ka'bah.
umroh tahun depan, ajak orang tua. Ya Allah, ini kan iri secara manusiawi apa? Iri, nggak bisa. Itu kan boleh iri, artinya kalau aku bisa punya seperti beliau, saya akan melakukan hal yang sama. Maka insya Allah, kata Rasulullah apa? Fadzalika fit thawabi sawaun. Maka pahalanya itu sama dengan orang yang melakukannya. Kemudian iri kepada orang. Kemudian yang kedua apa? Ini tingkatan pengen ini apa namanya? Irinya ini, kalau ini hanya sebatas iri. Contoh saya iri. Enak ya, pusuko. Iri banget. Ini tingkatan pertama. Ini manusiawi. Yang kedua, iri itu apa? Berharap. Berharap kesusahan. Pada siapa? Pada orang lain. Jadi sudah Pak iri. Ya Allah, contoh, mohon maaf contoh. Pusuko beli mobil baru. Saya pribadi iri, ya Allah, kapan saya bisa? Kemudian ada doa apa? Semoga ya Allah kecelakaan mobilnya beriksa. Ini tingkatan yang apa? Nomor 2. Ini yang parah ini. Kan ada harapan apa? Mungkin dengan punya anaknya, oh tetangga sukses atau ini. Semoga nanti kena apa? Kena musibah atau kena ketangkep KPK. Ini kan itu iri yang nggak bener ini. Yang terakhir ini yang lebih parah apa? Pengen menguasai. Enggak, menguasai begini. Apa? Seperti mungkin anaknya Bu Suko sukses sama anak saya mungkin satu kantor. Ternyata anaknya Bu Suko apa? Dinaikkan apa namanya? Promosi jabatan. Saya berdoa ya Allah semoga anaknya Bu Suko ya Allah dipecat. Kemudian apa? Anak saya yang naik. Kalau ini tuh pingin menguasai kebahagiaan orang. Itu yang paling puncak dari apa sifat iri. Akhirnya dia tidak pernah menikmati apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena delok sing gak onok terus. Padahal di depannya yang sudah ada itu belum pernah dinikmati, disyukuri. Ini yang akan menjadikan hati orang itu rusak. Makanya di hadis dikatakan apa? Sittatu asya' tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menjadikan hasil amal orang itu akan hilang. Ibaratnya nanti puncaknya amalan bagaikan debu. Kan ada ayatnya itu di surah Al-Furqan ayat yang ke-25, wa qadimna ayat 23 mungkin. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura. Dan kami kata Allah, perlihatkan, kami kumpulkan hasil amal usaha yang telah mereka lakukan di dunia, faj'alnahu haba'am manthura, maka kami jadikan hasil amal ibadahnya seperti debu yang terbangan. Artinya amal pahala kita itu terus lama-lama apa? Habis. Sebabnya apa? Ada 6. Nomor 1, apa sebabnya? Tuhbitul a'mal. Sittatu asya' tuhbitul a'mal. 6 perkara yang menjadikan orang itu nilai pahalanya tiap hari berkurang. Apa? Yang nomor 1, al-istighal bi'uyubil khalqi. Orang yang istighal. Apa? Sibuk dengan aib orang lain. Orang yang sibuk dengan orang lain, maka pertama perlahan demi perlahan nilai ibadah yang kita lakukan apa? Habis. Sekarang faktor yang ketiga. Loh, ini yang kedua sudah. Oh, itu 5 PR. 3 bulan lagi nanti saya kasih. Sudah. Sekarang kita bahas tergesa-gesa dalam ini. Sebab yang ketiga di antara rusaknya amal atau rusaknya hati seseorang apa? Tergesa-gesa dalam beribadah atau bahasa lain isti'jal. Al-ajalah. Al-ajalah itu artinya tergesa-gesa. Bisa jadi tergesa-gesa itu dalam sholat, bisa tergesa-gesa dalam doa. Kan ada orang doa, ya Allah, ya minta kok pingin dang apa? Dikabulkan. Itu tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian apa? Tergesa-gesa nanti dalam mungkin baca Quran. Pokoknya targetnya harus
3 hari hatam Quran tergesa-gesa. Jadi perhatikan di mana-mana ada acara apa namanya itu hataman, perhatikan gimana bacaannya orang yang baca itu. Ya Allah, itu tergesa-gesa. Kenapa? Pengen dang mari. Kenapa? Karena dia mohon maaf barangkali dibayar. Ada yang mungkin dibayar, ada yang enggak. Karena ada tim biasanya. Kalau di kampung saya ada tim, Bu. Jadi dibayar. Nanti biasanya kapan ininya? Kayaknya acara itu kalau ada 40 harian. Ini tadi malam tetangga itu 1 tahunan. Saya diundang, saya nggak mau datang. Walaupun tetangga. Kenapa? Undangan itu berupa undangan tahlilan apa, ngirim pahala. Saya dari awal nggak mau hadir. Untuk apa? Memberikan contoh. Kalau kita berbeda, saya udah berbeda, jalan saja. Tapi tetap saya kalau kajian apa, saya suruh ngisi biasa, Bu. Saya ngisi. Saya nanti diundang apa, saya hadir. Mereka anaknya nikah, saya suruh ceramah, saya datang. Tapi kalau dalam perkara ini, saya nggak hadir. Kenapa tidak hadir? Ya salah satunya memberikan pelajaran kalau ini bukan amalan dari Rasulullah. Biar nggak disibukkan dengan ini. Kalau saya nanti hadir, dianggap saya meridoi. Maka bisa jadi nanti selanjutnya, orang mengatakan, oh Ustaz Hasim kok pernah ya? Makanya saya sejak awal nggak pernah hadir. Lah, enggak, saling menghormati saja. Artinya enggak bilang apa-apa. Dan orang tahu. Masalahnya diantar, dikirimi, itu jadi masalah. Ketika saya dikirimi saya enggak makan. Keluarga saya bilang enggak usah makan. Kenapa? Bukan enggak boleh, tidak haram makanan dari orang yang ngasih acara itu enggak haram. Kenapa kok tidak haram? Karena kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Lah kenapa Ustaz kok enggak makan? Saya hanya sebagai kehati-hatian akan menjadi haram jika biaya itu diambil dari harta waris. Makanya kalau jenengan keluarga besar masih tahlilan dan sebagainya, jangan biayanya ditanggung kepada ahli waris. Jangan diambilkan dari harta waris. Kan kadang orang tua meninggalkan uang kan, harus pakai ini, jangan. Kecuali sudah dibagikan ke ahli waris dan ahli waris kemudian menyetujui. Kan nggak mungkin, Ibu. Orang baru mati langsung hari itu warisnya dibagi, kan nggak mungkin. Ketani ndak, maka kemungkinan itu. Maka saya nggak mau makan itu. Bisa jadi apa? Yang meninggal masih punya hutang. Maka saya pribadi makan harta orang akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi yang meninggal punya anak yatim, maka saya makan harta anak yatim. Yang ketiga, bisa jadi ada ahli waris yang gak ridho kalau harta waris dipakai untuk biaya tahlilan, berarti saya makan harta yang tidak diridhoi. Terus kalau yang membiayai anak, gak masalah. Saya gak bahas masalah tahlilannya, makanannya. Kalau yang biayai semua harta yang aku niat sedekah atas nama almarhum, aku semua yang biayai, nggak masalah. Jaringan makan itu boleh. Ya makan kita tergantung lingkungannya ya. Kalau lingkungan saya itu kan ekonomi menengah ke bawah, takut gak paham itu, makanya saya menghindari. Makanya saya kasihkan ke tetangga yang makan. Ya, itu saya dapat. Ya, orang kan biasa tetangga yang memang sudah biasa begitu ya, kita kasihkan saja. Kalau enggak, kadang ya Pak, saya kasihkan ke ayam. Bukan mubazir Ustaz. Lah ayam juga punya hak untuk makan kok. Kalau sebatas ceramah, yang jadi masalah kan nanti di ininya, di apa namanya, makannya itu loh, ya makannya. Takut sahibul bait tuh nggak ngerti ini, nggak ngerti apa namanya tata cara. Kalau jenengan yang sudah ngaji, ya sudah, aku istri niat ini harta dariku pribadi, bukan harta waris ayah. Saya membiayai semua biaya apa namanya sedekah selama 7 hari. Saya yang biayai, niat sedekah saya atas nama almarhum. Kalau itu monggo silahkan.
Tapi nanti orang tetap mengatakan perbuatannya, bukan makanannya kan. Kumpul-kumpulnya makan-makan di rumah orang kematian itu yang tidak tepat. Sudah, taib. Kita kembali ke sini. Jadi apa sebabnya hati itu akan rusak nih ketika tergesa-gesa dalam hal ibadah? Kita lihat dalam satu hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengatakan pada Asyaj Abdul Qais, "Inna fika, sesungguhnya pada dirimu, la khaslataini, ada dua sifat yuhibbuhumullah, yang Allah mencintai kedua sifat itu." Jadi pada diri kita itu ada dua sifat yang Allah cintai. Apa dua sifat itu? Pertama, al-hilmu, yaitu orang yang punya sifat halim, lemah lembut, sabar. Halim itu lemah lembut, enggak buru-buru, ucapannya juga tidak keras, enggak sering nyakitin. Kadang ada orang yang spontanitas. Ada perempuan, ini bukan perempuan semua ya. Cuma kadang ada yang enggak bisa nahan itu. Lebih nyaman di florno, mari ngono selesai versi dia. Tapi kadang versi yang mendengar itu enggak mari walaupun bertahun-tahun. Ada yang karakter seperti itu. Kalau jenengan karakternya apa? Nyimpen. Ada yang diem, walaupun marah diem, enggak mau ngomong apa. Ada yang begitu, menahan. Daripada nanti sekali ngomong kemudian apa? Nyakitin. Ada yang punya karakter begitu, Ibu. Saya punya dulu kepala sekolah itu. Hah? Ya, ada yang karakternya begitu kan. Astagfirullah. Ada yang begitu. Ada yang enggak iso itu, Bu. Apa? Dia memang tabiatnya nyerocos dulu, sudah terserus buri. Mari ngomong, lega, selesai. Tapi kan masalahnya kadang yang diomongkan itu apa? Menyakitkan. Kadang juga kepada anak. Apa? Ya Allah, kok begini kamu sih, Nak? Kadang apa? Anak siapa kamu itu? Nyontoh siapa? Itu benar. Itu kan spontanitas keluar kan. Bahkan kadang apa? Ya Allah, kok nakal banget kamu sih? Itu kan orang tua ketika ngomong pada anak, semua ucapan mau baik itu mau buruk itu akan menjadi doa. Baru nyesel kadang, astagfirullah, kenapa gue ngomong gitu? Iya kan kadang nyesel ketika sudah apa? Terlontar. Makanya Allah itu cinta pada kita dua perkara. Apa itu? Sabar, halim, lemah lembut. Makanya kalau jenengan ngomong pada suami lemah lembut, masya bentak-bentak, ngomong sama tetangga lemah lembut, walaupun kondisi kita itu apa? Tersakiti, tidak usah dibantah dengan keras. Sudah lemah lembut saja, ambil bawahnya, insya Allah. Karena ada orang yang nggak mau diambil atasnya, pokoknya harus di bawah, itu lebih aman. Yang kedua, wal anat. Apa anat? Tergesa-gesa. Jadi dua sifat yang dicintai Allah yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Berarti yang enggak dicintai oleh Allah itu apa? Kebalikannya. Satu apa? Tidak sabar. Yang kedua tidak. Yang kedua tergesa-gesa. Ada hadis, ini hadis dari Anas bin Malik. Ini hadis dari Abu Ya'la. Baik, ini hadisnya kedudukannya hasan. At-ta'anniyu minallahi wal 'ujalatu minasyaitan. At-ta'anni, tidak tergesa-gesa. Jadi at-ta'anni sama dengan al-anat. At-ta'anni, orang yang perlahan-lahan sabar. Minallah, sifat ini berasal dari Allah. Makanya orang kenapa? Contoh presiden Indonesia itu standar umur 40 itu loh. Ke atas. Kenapa? Karena orang 40 itu insya Allah cara berpikirnya itu sudah lebih dewasa daripada orang yang umur di bawahnya. Makanya kenapa Allah mengangkat Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi bukan di umur muda ketika masih semangat. Harusnya kan kalau pengen jadi Nabi biar dakwahnya lebih, jangkauannya lebih luas, itu umur 25. Enggak, umur 25 diangkat jadi sebagai seorang suami untuk belajar mendidik rumah tangga kecil dulu. Umur 40 baru diangkat menjadi Nabi. Kenapa? Karena sikap seorang yang sudah umur 40 insya Allah lebih lebih bijaksana. Coba bayangkan itu, umur 25 contoh Nabi Muhammad, datang malaikat, ya Rasul,
kalau engkau mau kami akan hancurkan penduduk Taif. Kalau umur segitu gimana kira-kira kalau jenengan? Wus iso angkato wis cuk mitian bolak-balik. Kenapa? Karena bayangkan berangkat dari Mekah ke Taif jalan kaki berdua, perjalanan kurang lebih 80 km. Jalan kaki, Bu. Ternyata sampai di Taif dilayani bukan pelayan terbaik, justru diusir, dihina, dilempari, diludahi. Coba bayangkan jenengan dikituin. Enggak usah ke inilah, jenengan mungkin ke Jakarta. Anaknya jenengan di situ, sampai di situ nggak disambut. Kemudian mertuanya mungkin mantu jenengan sinis dan sebagainya, ucapannya gak enak. Gimana sikap jenengan? Hari itu mulai hari ini putus. Ayo nak mulai nak, benar. Ini sifat manusiawi. Makanya subhanallah ada dua sifat yang dari Allah tidak tergesa-gesa. Wal ujalatu minasyaitan, dan sifat ketergesaan itu dari syaitan. Ini banyak keterangannya. Kita lihat ini. Ini pada aslinya ini. Sifat dasar manusia ini, Bu. Sifat dasar, sifat asli manusia. Ini ya, sifat asli manusia. Apa? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia berdoa untuk kejelekan sebagaimana berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Contoh kayak gini, Bu. Ada orang diuji oleh Allah. Ujiannya macam-macam. Ada yang diuji ekonomi. Apa kadang sering terlontar? Lebih baik mati kalau kok begini. Iya. Kadang terlontar kalimat itu, Bu. Benar, saya punya ini jadi, ya Allah, sampai sekarang belum saya bisa bantu. Agak besar, Bu. Jamaah, bukan orang sini, di luar ini, di luar Kota Malang. Dia punya utang ke bank dulu, ya karena kena COVID, jualannya habis, akhirnya ditawarin sama bank KUR. Apa tuh KUR itu? Kredit usaha rakyat. Itu kan kecil ininya sih, apa namanya tuh? Katanya bunganya kecil. Tapi cenengi bunganya kan tetap bunga, Bu. Kemudian juga itu bagian dari perkara yang riba. Allah nggak ridho dengan itu. Akhirnya benar ketika sudah ngambil kurang lebih 100 juta, Bu. Akhirnya mulai kena COVID, kemudian toko mulai sepi, bingung, telepon, Ustadz bisa bantu saya Ustadz gimana? Aduh ya Allah, Bu. Wah, kayak duit 100 juta bayangannya. Kayak ini sampai kurus gorek duit. Nah, artinya begini, kadang kita secara pribadi sehati menolak, bukan menolak nih, pengen banget bantu. Tapi kondisi kita juga sama-sama butuh. Karena banyak pengalaman. Saya sama teman di Bali, Ustaz bantu, Ustaz tolong bisa bantu apa? Saya pengen Ustaz terbebas dari riba. Saya pengen menyelesaikan uang di bank, utang. Gitu, berapa? Saya butuh 25 juta. Ustaz tolong, insya Allah bulan depan, Ramadan tahun depan selesai Ustaz. Saya jual tanah kok. Benar, saya sudah kirim, Bu. Sudah. Ini sudah 5 tahun yang lalu nih. Tanah wis payu peng telu. Bener, tanah laku, rumahnya juga sudah laku, duitnya kembali. Padahal tujuan awal karena dia ya Allah, semoga ya Allah terbebas dari riba. Ya Allah, bukan nggak mau, kadang nggak unas, Bu. Lama sampai sekarang gak jelas, Bu. Kemudian yang kedua ini, kadang ada kalimat begini, Bu. Ada kalimat begini yang enggaknya bener yang ya Allah langsung ternyus ya rasanya kok pengen mati aja ya Allah, ini kan tergesa-gesa. Coba bayangkan, ini Allah katakan waidul insan, manusia itu ketika berdoa kadang ucapannya spontanitas. Kadang mohon maaf, contoh jenengan mungkin sama orang mungkin didolimi, apa kalimat yang jenengan pengen doakan? Ya Allah, semoga ya Allah keluarganya juga hancur. Ini kan spontanitas kan? Ya Allah, sama seperti doa bil khair, seperti kayak kita doa untuk kebaikan. Ketika jenengan dikasih sesuatu yang membahagiakan bagi kita, apa balasan doa?
Ya Allah, semoga Allah ganti apa yang telah ini kan, ya kan? Semoga Allah berikan kesabaran. Berdoa cepat spontanitas. Sama dengan orang kadang ketika dikasih musibah, kadang doa buruk spontanitas keluar dari lisan seseorang. Wa kanal insanu ajula. Sedangkan manusia punya sifat apa? Tergesa-gesa. Pada di sini tergesa-gesa salah satunya doa. Coba bayangkan itu. Wong kadang kita ditilang polisi, ngono pengen tungak nu welek nang polisi. Wah bener, kenapa? Padahal kita ya salah itu loh kan. Makanya coba jenengan perhatikan di YouTube itu, ketika ada ini komentar doanya orang gimana? Ya Allah, contoh UKT naik. Oh, tuh, habis itu baru selesai UKT apa? Ganti apa tuh? Ampera apa itu? Ampera ya yang apa namanya? Tapera, tabungan. Wes itu contoh 10 akan dipotong berapa persen? Ya, 3% ya. Pegawai yang gajinya 5 juta ke atas dipotong 5%. Jadi kan perhatikan bawahnya itu, komennya itu. Bukan komen, doanya apa? Ya Allah jelek banget ya Allah. Manusia, Bu. Ya ini tadi doanya keburukan sama doa kebaikan itu apa? Cepat. Coba bayangkan Allah langsung kabulkan doa keburukan yang muncul hanya sebuah penyesalan. Makanya kemudian apa? Nih, wala tad'u ala auladikum. Allah katakan, Rasulullah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian berdoa kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian berdoa untuk harta-harta kalian dengan doa kejelekan. La tuwafiqu minallah sa'atan. Ya, janganlah sampai engkau minta pada Allah pada waktu yang terkabulnya doa. Yasalu fiha atan fa yastajibu lakum, lantas doa itu tersebut terijabahi. Makanya jangan berdoa di saat apa? Waktu-waktu mustajabah. Siapa yang mustajabah doanya? Terdolimi. Saya kenapa? Ya Allah mesti dolimi, bertahun-tahun pinjam. Ya Allah semoga nggak makan kau jadi makanan yang haram. Kan tambah parah. Nah iya, makanya doakan kebaikan. Semoga endang sugih. Sembahyang. Pernah begitu? Nggak sadar gitu ya. Benar, pas nggak sadar itu yang jadi masalah itu. Pas kumat itu loh yang jadi masalah. Dan sifat dasar manusia memang apa? Tergesa-gesa. Ini ambil contoh di sini tergesa-gesa dalam doa. Ini juga di surah yang lain, surah Yunus ayat yang ke-11. Nih. Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum." Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Kan banyak Bu, ada doanya, aduh saya pengen mati aja, gak kuat begini. Ada yang hanya lisan, ada yang sampai dengan apa? Pembuktian. Makanya muncul bunuh diri. Ya kan banyak orang yang bunuh diri. Ya kenapa? Ya ini apa? Terburu-buru. Ada bunuh diri karena ekonomi. Ada bunuh diri karena cinta. Ada bunuh diri karena rumah tangga. Ada bunuh diri karena apa? Karena pekerjaan. Ada yang membunuh orang itu juga gara-gara apa? Gara-gara pekerjaan. Ada yang rame itu membunuh wanita gara-gara apa? Film Vina itu, saya nggak ngerti film Vina itu apa, kok baru ramenya sekarang. Saya nggak tahu apa sih asbabnya, saya nggak tahu. Padahal katanya sudah berapa tahun yang lalu? 2016, 8 tahun. Saya nggak, maksudnya apa itu, baru saya cari. Oh ternyata kasarnya begini. Taib dan sebagainya lah Ibu. Jadi ada orang yang kadang nggak berpikir panjang untuk doa keburukan terhadap orang. Padahal bisa jadi kalau doa itu didoakan di waktu yang tepat, maka bisa jadi apa? Allah mengkabulkan. Nih, makanya jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Sebisa mungkin doakan setiap orang yang
apa? Berbuat buruk didoakan dengan apa? Siap. Maksudnya yang garis terakhir itu apa? Pastilah diakhiri dengan mereka. Maksudnya apa? Ya kan mereka kan kadang minta mati, Bu. Ya kan? Aku gak kuat begini wis, pengen apa? Mati. Kalau Allah langsung kabulkan, ya Allah akhiri itu. Tapi Allah tahan. Kenapa? Karena itu hanya sebatas apa? Rusaknya hati. Orang kalimat begitu. Kan ada begini, Bu. Mohon maaf ya. Kalau mungkin bunuh saja aku, kan bunuh sih, mendingan dibunuh saja. Rumah tangga cerai. Kalau begini terus, gak kuat aku bunuh saja aku. Loh, bayangkan. Itu kan kondisi keluar karena kondisi hati sedang gak sehat. Sehat insya Allah. Gak mungkin ada orang bunuh diri kalau pas hatinya lagi apa? Sehat. Gimana mau bunuh diri, Bu? Wong makan pecel enak itu. Nah, iya. Sedangkan dikubur gimana rasanya? Makanya kadang apa? Orang bener kadang terburu-buru karena ini. Kita lihat, makanya kalau nanti ada, jangan pernah berdoa keburukan terhadap orang lain. Kalau bisa doakan kebaikan setiap perbuatan yang orang lain apa? Lakukan kepada kita. Coba ada surah apa itu ya? Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka bainahu adawatun. Coba jaringan buka surah Fussilat. Surah Fussilat ayat yang ke-31. Surah Fussilat sebentar. Ayat yang ke-34. Sudah ketemu? Nah, ini belajar apa? Kalau doa itu jangan doa pas lagi hati enggak baik, pas lagi rusak hatinya. Pas enggak waras itu. Jadi kadang anak bener, anak lagi bikin jengkel, kadang orang tua gimana? Iya. Kita lihat ayatnya ya. Ini belajar ini kita. Sabarlah, belajar jangan tergesa-gesa. Karena bisa jadi nanti ketergesaan itu akan bersumber kepada perkara yang tidak baik. Kita lihat ayatnya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidaklah sama kata Allah al hasanatu kebaikan walas sayyi'ah dan keburukan. Jadi enggak sama yang baik sama yang buruk. Persis di surah yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kali ada kata fujur, keburukan, jangan dibalas dengan fujur yang sama, tapi balaslah dengan apa? Takwa. Lanjut sama dengan ini. Idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah kejelekan, kejahatan, keburukan yang orang timpakan kepada kita tolak dengan apa? Billati ahsan, dengan yang lebih baik. Jadi kalau jangan tirasani, ojo membalas ngerasani. Dibalas dengan apa? Doakan. Bu, jangan tirasani ambil jangan dikatakan begini. Iya ta, iya. Ya semoga Allah berikan hidayah. Aku insyaallah tidak begitu. Enak begitu. Kalau ini kan kita bicara warasis ya. Tapi kalau kita kadang apa? Golek Bu, mesti cari. Apa sih? Kenapa? Mesti cari wong duwe ilu rumah tangga kok ngono. Wis jadi wis. Ya ini manusiawi. Makanya Allah minta apa? Idfa billati ya azan, balas setiap timpakan keburukan yang orang timpakan pada kita billati ahsan, dengan kebaikan. Persis kayak kalau ada orang berdoa, orang salam itu. Apa kata Allah? Balaslah yang dengan yang lebih baik. Contoh orang salam. Itu ada di Al-Qur'an itu. Apa itu? Rudduha, kembalilah, balaslah doa itu apa? Balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jenengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Sudah cukup sampai situ boleh.
Kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan jawab yang sama. Kenapa harus balas dengan kebaikan? Puncaknya ayatnya, perhatikan. Fa'idal ladzi, terus lanjutannya apa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Coba perhatikan Ibu. Kalau ada setiap orang membuat onar, keburukan, kejelekan pada kita, kita balas dengan kebaikan, Allah akan lunakkan hati orang yang berbuat jelek, bahkan ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi teman yang paling setia. Tapi kalau setiap keburukan kita balas keburukan yang sama, maka akan menjadi musuh yang paling setia. Ingin jadi teman apa musuh? Baik, ini masih satu doa. Jangan terburu-buru dalam mendoakan keburukan pada orang. Insya Allah di balik itu, insya Allah ada hikmah. Kalau tidak di dunia, minimal nanti di padang mahsyar Allah berikan hikmah yang lebih daripada apa yang orang lain timpakan kepada kita. Kemudian contoh juga, jangan tergesa-gesa dalam sholat. Tergesa-gesa itu banyak. Satu, tergesa-gesa melangkahkan kakinya. Yang kedua, tergesa-gesa dalam gerakan salatnya. Walaupun kita tahu ini keutamaan di saf pertama. Kita lihat kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fin nida' was safil awwal." Kalau sekiranya kata Allah, manusia tahu keutamaan yang di saf pertama dan panggilan memenuhi panggilan azan, lam yajidu illa ayyastahimu, dia tidak bisa mendapati meraihnya kecuali harus dengan berlomba-lomba, alaih lastazamu alaih, niscaya mereka akan berlomba-lomba mengundi. Contoh kata Nabi, kalau ada orang tahu panggilan adzan sama shaf pertama dan orang tuh nggak bisa meraih keduanya kecuali harus dengan diundi, saking apanya banyaknya orang rebutan. Contoh kayak mungkin satu shaf depan itu mungkin isinya 40 orang. Sedangkan yang pingin mengambil shaf depan ada 500 orang. Maka harus diundi. Maka apa? Pasti orang itu akan berharap memendangkan undian untuk bisa di shaf pertama. Kalau tahu keutamaan di shaf pertama. Cuma kita kan nggak tahu. Makanya rata apa? Nyantai. Gak popo shaf kedua, gak popo. Yang penting jamaah. Padahal kalau tahu, oh subhanallah. Kemudian, walau ya'lamuna fit tahjiri lastabaku ilaih. Seandainya orang itu tahu apa? Berangkat lebih awal itu lebih baik, maka orang akan berlomba-lomba untuk berangkat lebih awal. Wala mumafit ta'amati wasubhi la tauhuma walau habwa. Seandainya orang tahu keutamaan salat Isya dan salat subuh berjamaah, niscaya mereka akan berangkat ke masjid walaupun harus dengan cara merangkak. Lagi kasang ngerangka saya gitu, motor ono, masjid dekat, jalannya wis alus, ono ya kadang enggak. Kenapa enggak sampai ke masjid? Karena enggak tahu keutamaan. Kalau tahu Bu, contoh Bu, masjid takmir mengumumkan begini, siapa yang sholat berjamaah di masjid apa yang terdekat? Ini masjid apa ini? Al-Khairat. Contoh diumumkan sama takmir. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah di shaf pertama akan mendapatkan uang 100.000. Di shaf yang kedua 50.000. Di shaf yang ketiga 25.000. Di shaf yang keempat 10.000. Umumkan Bu, waktu Jumatan. Pasti, ndak usah ini Bu, ndak usah ada pengajian, ndak usah disiapkan sarapan. Itu sudah pasti apa? Penuh. Kenapa kok penuh? Karena tahu itu loh, karena tahu akan mendapatkan segini. Makanya dikatakan seandainya mereka tahu, maka akan berlomba merangkak pun. Insya Allah nggak punya motor pun, mama seenggak wis tangi mesti Bu. Kenapa? Wis ketok. Pokoknya shaf pertama untuk 100 bisa buat belanja, pulang dari masjid langsung ke tuku sari sebaik. Kenapa? Karena kelihatan itu. Cuma karena kita nggak tahu, akhirnya kita masih santai. Tapi tidak boleh tergesa-gesa Bu. Idza sami'tumul iqamah, kata Nabi, kalau kalian mendengar iqamah,
famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju salat, tidak usah lari. Sudah. Wa alaikum bisakinah, dan ketika engkau berjalan, berjalannya dengan sikap tenang. Wal wara wal waqar, dan juga sifat khusyuk. Wala tusri'u, dan jangan mempercepat. Fama atraktum, kalau kalian mendapati kondisi apapun imamnya, fasallu, maka ikuti. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau terlambat sempurnakan. Jadi contoh, adzan di masjid, iqamah sudah lari, wudhunya cepat, kemudian dari tempat wudhu lari ke shaf biar dapat rakaat pertama. Tidak usah, nggak dapat rakaat pertama selama kita sudah mendapatkan jamaah, maka sudah cangkep nilainya sempurna mendapatkan salat berjamaah. Dan ketika lagi sujud, sujud sih santai ngenteni lak tangi mah. Nggak usah. Kita kadang kan begitu, Bu. Kalau sudah sujud wis tunggu aja, maringin lah berdiri, santai sih. Baru ketika imam berdiri kita melok. Padahal kalau kita mendapati imam sujud, ya sujud sudah. Nggak usah nunggu berdiri. Tetap ketinggalan. Makanya kalau ketinggalan, sedangkan yang luput fa'atimmu, kalian sempurnakan. Ada kisah itu, hadis ini. Maka Rasulullah mengatakan jangan engkau mengulangi. Ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya, hadis ini dari Abu Bakrah. Abu Bakrah itu satu ketika mendapati sholat bersama dengan Nabi. Artinya beliau sholat berjamaah bersama dengan Nabi. Kemudian karena beliau ketinggalan itu, maka beliau lari sampai di shaf yang ketiga, mungkin shaf keempat. Itu shaf yang terisi 1 sama 2, 3 sama 4 belum terisi. Ketika sampai di shaf yang keempat, karena sudah mendapati imam itu sudah ruku, maka langsung takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku di tempat, ruku di shaf yang keempat. Ketika sudah sami Allahu liman hamidah, beliau jalan, tsumma masa ila shaffi, kemudian berjalan ke shaf. Berarti kan sudah dapat 1 rakaat. Ketika selesai sholat, karena Nabi dengar tadi melayung tekan jeding duduk itu kedengaran sama Rasulullah, maka selesai sholat Rasulullah tanya, siapa tadi? Ana ya Rasulullah. Nabi mendekat, kemudian jangan engkau ulangi. Artinya sholatmu tetap sah, tapi gak usah ojo dibaleni perbuatan kayak begini lagi. Ya sudah, ndak usah lari sampai di shaf baru takbir. Kalau mendapati imam sudah sujud, ya langsung sujud. Nanti tinggal nambah kekurangannya dan pahalanya tetap sama 27 derajat. Insyaallah. Ini masih satu contoh jangan tergesa-gesa dalam salat. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Mana tergesa-gesa dalam berdoa? Ini Rasulullah pernah menegur seorang sahabat. Sedikit saya bahas keutamaan sholawat dulu sebelum doa. Inna du'a'ah, sesungguhnya orang yang berdoa itu mauqufun bainas sama. Doanya orang yang berdoa itu mauquf, berhenti di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tidak gak naik. Ibaratnya contoh pusuko doa, tapi langsung habis salat kemudian langsung Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Sudah langsung doanya bagus, Bu. Maka doa ini terangkat. Tapi nggak sampai ke langit ngambang. Ibaratnya kayak awan itu. Nggak nempel ke langit juga nggak nempel ke bumi. Doanya tetap terangkat karena doanya kebaikan. Maka nggak diterima ini, nggak sampai kepada Allah doa itu. Kenapa? Hatta tusalli ala nabiyyika, sampai engkau solawat kepada Nabi SAW. Baru solawat itu yang akan menyundul, mengangkat doanya busuko sampai ke langit atau sampai kepada Allah. Kullu du'ain yud'allah azza wa jalla bi mahjubun anis sama'ati salli ala Muhammadin. Semua doa itu terhalang sampai dibacakan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ini keterangan Nabi mengatakan engkau itu terburu-buru dalam doa. Ini masih dalam memintanya. Sami'an Nabi SAW rajulan ya'u fi salatin. Satu ketika Rasulullah mendengar seseorang berdoa dalam doanya. Falam yusalli ala Nabi,
Tapi ketika doa tidak diawali dengan salawat kepada Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan ajalah hadza. Lihat, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Ajal, isti'jal, tergesa-gesa. Kenapa kok dikatakan tergesa-gesa? Karena tidak mengawali dengan salawat. Tsumma da'a faqala lahu aw li ghairi. Maka Rasulullah kemudian memanggilnya atau menegurnya, idza shalla ahadukum, gini Mas kalau bahasa sekarang. Sahabat begini, kalau engkau langsung angkat tangan berdoa tanpa salawat, maka engkau tergesa-gesa. Tergesa-gesa pengen diterima, tapi syaratnya gak terpenuhi. Sama kayak ada orang mau berangkat mengejar kendaraan, tergesa-gesa, bisa jadi HP ini ketinggalan. Akhirnya kan gak maksimal. Kemudian, apa kata Nabi? Kalau mau doa ini, idza shalla ahadukum, kalau kalian salat, falyabda bi tahmidillah, awali dengan tahmid kepada Allah watsana, dan memuji alaih. Makanya kalau belum doa jenengan, ucapkan kalimat-kalimat yang baik dulu. Disebut dengan apa? Ismullahil a'zam, atau boleh dengan asmaul husna. Puji dulu Allah. Apa? Allahumma inni as'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. Ini kan pujian kepada Allah. La ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baru ada apa? Tsumma liyusalli 'alan nabi. Baru setelah memuji Allah, salawat, baru doa sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Biar kita dalam berdoa gak terburu-buru. Itu masih dalam doanya, belum dalam permintaannya. Kadang kita minta tergesa-gesa. Ya Allah, saya ingin punya anak ya Allah. Nah, tapi gak punya istri, itu tergesa-gesa. Jadi minta istri dulu baru anak. Sama dengan ya Allah, saya ingin punya mobil ya Allah, tapi nggak punya parkiran, nggak ada tempat garasinya, ya percuma juga. Maka sampai ada tulisan apa, beli garasi terlebih dahulu sebelum beli mobil. Insya Allah lain waktu kita lanjut. Ini masih ada satu lagi di antara apa faktor rusaknya apa hati. Insya Allah subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.